Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqbarul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maulud. Wassalawatullahi wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati DKM Masjid Khairul Ummah, yang saya hormati Ketua RW 10, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Khairul Ummah, yang saya hormati Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pengajian rutin bulanan atau mingguan? Bulanan. Judul kita tentang wanita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir sekarang setelah datang Islam. Seandainya kita lahir dulu sebelum Islam datang, alangkah berbeda. Karena dulu sebelum Islam datang, yang namanya perempuan dianggap makhluk yang nomor sekian. Anda lihat di zaman Yunani kuno, yang namanya seorang perempuan oleh kaum laki-laki dianggap hanya sebagai pemuas nafsu birahi laki-laki semata-mata. Lihat dalam sejarah, orang Yunani kuno yang namanya raja, yang namanya penguasa, yang namanya orang kaya raya, punya istri dengan selir, ada yang sampai 50 sampai 100 orang yang mereka simpan dalam harem hanya untuk pemuas nafsu. Anda bayangkan seandainya laki-laki menggilir satu hari satu istri, 1 tahun kebagian 3 kali, sisanya nganggur sekian. Anda lihat di zaman Romawi kuno, yang namanya seorang perempuan oleh kaum laki-laki dianggap sama dengan benda. Boleh ditukar dengan pakaian, boleh ditukar dengan minuman, boleh ditukar dengan lemari, boleh disiksa, boleh dibunuh. Si ayah tidak terkena sanksi karena perempuan tidak berguna. Kalau perempuan tadi sudah menikah, kekuasaan berpindah kepada suaminya, termasuk menganiaya dan membunuh. Suami tidak terkena sanksi karena perempuan tidak berharga. Anda lihat di zaman Hindu kuno, yang namanya seorang perempuan, kalau suaminya meninggal dunia, ketika mayat suaminya dibakar, istrinya wajib loncat ke pembakaran mayat istrinya, harus ikut mati gosong, tanda dia setia. Aneh tapi nyata. Kalau istrinya meninggal dunia, ketika mayat istrinya dibakar, suaminya tidak boleh dekat-dekat ke pembakaran mayat istrinya. Enakan siapa? Karena saat itu perempuan gak berguna. Orang Hindu kuno mengatakan, yang namanya api, racun, ular, pisau lebih berharga daripada kalian perempuan. Pepatah Cina kuno mengatakan, kalau seorang perempuan berbicara, kalian laki-laki boleh mendengarkannya, tapi sekali-kali jangan percaya dengan apa yang dikatakan perempuan.
Ini berakhir sampai abad ke-12. Orang Timur Tengah, kalau seorang suami meninggal dunia, istrinya tidak mendapatkan warisan, bahkan istrinya sama dengan benda yang lain yang wajib diwariskan kepada anaknya yang laki-laki. Di Timur Tengah, kalau seorang suami meninggal dunia, istrinya wajib merusak wajahnya pakai pisau, pakai silet, tanda dia sedih. Anda silakan buka surat An-Nahl 58 59, baca. Buka, ngaji kepada muat. Anda buka An-Nahl 58 59, buka. Ngaji. Ayo, kasih mic-nya mana yang membaca. Sok. Silakan baca. An-Nahl 58 59. Ngaji harus tahu dalilnya. Surat apa, ayat apa. Sok baca. An-Nahl 58 59. Silakan. Yang udah ketemu mana? Ngacung. Sok. Itu di belakang. Sok. 58 59, baca. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawaraya minal qaumi min su'i ma. Sebelumnya ayat itu ayatnya baru nomor. Sebelumnya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza bussira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Yatawaraya minal qaumi min su'i ma bussira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fil turab ala sa'a ma yahkumun. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu mustaddan wa huwa kadhib. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fil turab. Kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, merah padam wajah suami tadi, lalu dia bersembunyi dari kaumnya karena malu, atau dia rawat anak perempuannya sambil sembunyi-sembunyi, atau anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Kita lihat Allah masih kabar sama kita. Dulu sebelum Islam datang, yang namanya anak perempuan tidak berharga. Kenapa? Diajak berbunga lisan, diajak berperang lisan, kemana-mana nyusahin. Mereka punya prinsip, daripada dia hidup nggak berguna, mendingan lahir dibunuh. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita. Sebelum Islam datang, kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, wajah mereka merah padam, saking marah-marah. Malu. Apa yang suami lakukan? Yang pertama, suami tadi bersembunyi dari kaumnya, malu punya bayi perempuan. Atau yang kedua, bayi perempuannya dia rawat, tapi sambil sembunyi-sembunyi, termasuk yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Istrinya melahirkan seorang bayi perempuan. Secara naluri kemanusiaan, dia sayang dengan bayi perempuannya, lalu dirawat, tapi sambil sembunyi-sembunyi. Silakan, makan. Duduk dulu, nggak usah salaman, udah terlambat, lama ya. Oke. Ibu yang baru sampai nggak usah salaman, langsung duduk, oke? Siapapun Anda, lanjutkan belajar kita, oke? Kecuali kalau Anda dari tadi datang, duduk, nggak usah salaman. Terusin ngaji kita. Saya duduk, nggak usah salaman, duduk. Terlambat Anda.
Biasakan disiplin ya maaf. Siapapun Anda, pejabat ke siapa ke, kalau terlambat nggak usah salaman, repot apalagi hehehe. Duduk. Biar nggak gua. Saya tidak main-main. Ada yang marah? Silakan. Bu. Kata Allah, kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, wajah mereka merah padam karena menahan rasa marah. Lalu suami tadi yang pertama, dia bersembunyi dari kaumnya karena malu. Atau yang kedua, bayi perempuannya dirawat tapi sambil sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan orang. Termasuk yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Secara naluri kemanusiaan, dia menyayangi bayi perempuannya, tapi aturan menyuruh membunuh bayinya. Dia rawat bayi perempuannya tapi sambil sembunyi-sembunyi. Lama-kelamaan tetangganya tahu, keluarganya tahu, anak buahnya tahu, diejek Umar sebagai seorang pengecut. Dia malu. Lalu dibawa anaknya ke hutan, dibunuh, dimasukin sumur dalam hutan. Itulah kenapa pertama beliau masuk Islam bercerita tentang apa yang dia lakukan. Rasul perintahkan taubat dengan taubatan nasuha, titik. Atau yang ketiga, bayi perempuan begitu lahir, kata Allah, dikubur hidup-hidup. Ayat ini mengabarkan kepada kita dulu sebelum Islam datang, kalau seorang istri hamil, kandungan sudah besar, tidak mencari BKIA, tidak mencari bidan, tidak mencari dokter kandungan, tapi mereka menggali kuburan kecil. Kalau yang lahir anak laki-laki dipamerkan orang sekampung, kalau yang lahir anak perempuan didepak pakai kaki, dikubur hidup-hidup. Kita lihat bagaimana Al-Quran memandang yang namanya perempuan. Satu, asal kejadian. Apakah asal kejadian laki-laki dengan perempuan berbeda atau sama? Anda buka surat An-Nisa ayat 1, silakan. Ayo. Kalau Anda nggak punya Quran, di masjid dan masih banyak Quran, ambil. Quran bukan buat pajangan, buat dibaca. Siapa yang ketemu? Sok di belakang tuh. Ada mic berapa? Silakan baca. An-Nisa ayat pertama. Mic-nya kasih belakang, Cek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Main ke belakang, biar belakang ke kalian, jangan curang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Anda lihat dalam ayat ini, yang namanya manusia, kata Allah, asalnya sama, dari min nafsin wahidah, jiwa yang satu, Nabi Adam. Wa zawjaha, diberikan pasangan, lahirlah laki-laki perempuan yang banyak. Artinya di dalam ayat ini asal kejadian manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, dari jiwa yang satu Adam diberikan jawaz pasangan Siti Hawa. Artinya orang yang menikah bukan kepemilikan. Misalnya begitu mereka menikah, engkau milikku, aku milikmu, salah. Tapi ayat ini Allah menyatakan orang yang menikah
yaitu jawaz pasangan. Jalan kereta, kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang. Kereta sudah bisa lewat apa belum? Jiwa dipasang sebelah anti, sebelah belum dipasang. Cantik apa tidak? Jawab. Suami istri adalah pasangan, bukan kepemilikan. Misalnya saya bertamu dikasih minum, ini gelas milik siapa? Siapa yang punya majlis? Nggak ada namanya. Siapa? Misalnya ini air gelas yang Tata, milik Tata. Boleh buat air putih, buat teh panas boleh, buat teh dingin boleh, buat teh manis boleh, buat teh pahit boleh, buat Sprite boleh, buat kopi manis boleh, buat apapun boleh. Boleh dibuang, boleh dilempar, boleh taruh lemari, boleh dikasih orang, boleh dipinjami. Betapa Allah Maha Agung, betapa Al-Quran Maha Sempurna. Orang yang menikah bukan kepemilikan, tapi pasangan. Kalau orang menikah kepemilikan, yang namanya seorang istri boleh ditampol sama suaminya, boleh digebukin, boleh dipinjemin, boleh buat bayar utang, boleh disia-siakan, boleh digeletakin, boleh ditukar anak temennya. Kenapa? Makanya Quran Maha Sempurna. Jawaz orang nikah. Anda silakan buka Al-Hujurat ayat 13. Buka Al-Hujurat 13. Sok. Yuk belakang baca. Jangan di sebelah sini dulu biar adil. Sok. Hujurat 13. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum. Maju sini Bu, kasihan yang di luar. Maju sampai sini. Ini sampai sini. Maju 2 menit cepetan. 2 menit. Yang di luar masuk. Kasihan yang di luar. Masuk yang di luar masuk. Innallaha alimun khabir. Masuk yang di luar. Mangsek kasihan yang di luar. Yuk, saya baru lihat maaf. Sampai sini cek. Maju. Cepetan. 2 menit. Jangan lelet. Saya masuk sama yang lelet. Langsung. Ayo. Yang di luar masuk semua. Masih muat kok. Ayo. Selalu berbagi, biasakan. Yuk masuk 2 menit. Sampai sini cek. Jangan terlalu depan. Stop. Yang di luar masuk semua. Masih muat kok. Ya. Anda jadikan di atas. Anda lihat ayat ini. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia kata Allah asal kejadiannya dari laki-laki dan perempuan. Mereka berhubungan badan, lahirlah laki-laki, lahirlah perempuan. Buat apa? Lita'arafu, agar saling kenal mengenal, bukan saling menyombongkan diri. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang takwa. Dari ayat ini pun jelas bahwa laki-laki maupun perempuan asal kejadiannya sama. Laki-laki perempuan berhubungan badan, lahirlah laki-laki, lahirlah perempuan. Anda buka
Bani Israel 70. Buka. Al-Isra, ayo cepetan. Jangan lihat-lihat, jangan ada namanya lihat cepetan. Ya. Al-Isra 70. Sok. Al-Isra Bani Israel sarwa keneh. Sok. Ya. Sebelah sini belum ada yang baca nih. Sok. Biar adil ratain. Sok. Bani Israel 70. Sok. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku muliakan anak Adam. Anda lihat kalimatnya. Walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan anak Adam. Tidak Allah katakan aku muliakan laki-laki. Tidak juga Allah katakan aku muliakan perempuan. Tapi yang dimuliakan oleh Allah anak Adam yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Artinya di mata Allah laki-laki perempuan sama. Bagaimana Allah mengagungkan anak Adam? Seandainya di antara kita yang meninggal dunia, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, orang hidup punya 4 kewajiban: memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Iya apa iya? Sama. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Aku angkut mereka di daratan. Aku angkut mereka di lautan. Kata Allah dalam ayat ini, laki-laki perempuan berhak naik kendaraan. Naik kapal laut, naik kapal terbang, laki-laki naik, perempuan naik. Naik kereta, naik busway, naik ojek, becak, so laki-laki naik, perempuan naik. Hak itu. Warazaqnahum minat thayyibat. Aku berikan rezeki dengan rezeki yang baik-baik. Artinya, kalau kita punya rezeki kebeli rumah, laki-laki berhak tinggal di rumah, perempuan berhak tinggal di rumah. Punya rezeki kebeli pakaian, laki-laki berhak mengenakan pakaian, perempuan berhak mengenakan pakaian. Punya rezeki kebeli makanan, laki-laki berhak makan, perempuan berhak makan. Artinya nenek moyang kita dulu sah. Kalau ada makanan enak, taruh di gorobok paling atas. Jangan lu makan ya buat babak lu. Babaknya aja lu punya kotak anaknya yang pribadi. Ini yang salah. Makanya ngaji kalau pakai Quran enak. Wa faddalnahum ala katim mimman khalaqna tafdila. Manusia, anak Adam laki-laki perempuan, aku sempurnakan kejadian kalian dibandingkan dengan kejadian makhluk yang lain. Bu, pernah keragunan? Ngapain? Nengokin uang. Yang nengokin dengan yang ditengokin cakepan saha. Cakepan yang nengokin, cakepan yang ditengokin. Beda naon. Pakai baju, lihat kalian. Apalagi bedanya? Bulu, mereka rata, tunggu di sini, di itu. Apalagi bedanya? Hah? Akal. Apalagi? Apa? Cara jalan tahu. Sedikit banyaknya nggak bisa nebak. Iya, apa iya? Binatang jalannya merangkang, bener nggak? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi?
Apa maksud ayat ini? Kalau kalian merasa jadi manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan, pakai O, jangan pakai datang terlambat, duduk pakai salaman, mikir otak lo. Dengarlah, aneh pun pelajaran tuh, tak punya jam di rumah. Duduk tempat, heran saya mah aneh sama orang yang terlambat. Kan punya jadwal jam sekian, di jalan berapa menit, mikir otak di atas dengan langsung. Sebel gue apa gue terlambat, nggak ada kata terlambat. Marah, sini gue takat. Sorry, gue nggak pernah nyindir ngomong beneran. Bener, ini syukur nerima emang gue pikir. Yang penting tugas gue mah nyampein, tahu. Banyak gaya, terlambat, salaman, wawancara. Ngerti kan? Kecuali datang dari awal, ngobrol sejam silakan. Udah tahu gue lagi ngomong, datang. Saya pernah nyindir ngomong benar. Robah kelakuan kita manusia, otak dipakai. Siapa yang pejabat, orang kaya, ada urusan di depan Allah sama. Yang kita sekarang gue yang kuasa di kursi, bawah kita dong paling tinggi. Bu, cuma itu dia. Kita itu banyak orang kemasukan setan, merasa gue punya kelebihan dari orang lain. Apa sih kelebihan kita? Semua milik Allah. Lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya ada, mati mau. Lahir bukan siapa-siapa, sekarang jadi siapa-siapa, mati almarhum. Lahir tidak bisa apa-apa, sekarang bisa segalanya, mati mandi aja dimandiin. Iya apa iya? Makanya yang mulia di hadapan Allah adalah orang takwa. Semoga yang hadir di sini termasuk golongan orang takwa. Ini asal kejadian. Sekarang hak dan kewajiban. Apakah hak dan kewajiban laki-laki perempuan sama atau beda? Anda buka surat An-Nisa ayat 7. Udah 4 menit, 40 menit nih, udah. Sok An-Nisa ayat 7. Yuk, yang belakang belum baca, sok gantian. Ada naik berapa? Sok banget. An-Nisa ayat 7, biar cepat dijilat Qur'annya. Angkat. Sok.
nisa'in nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'in nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala al-qasul. Laki-laki dapat warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya, perempuan dapat warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai ketentuan Allah. Kata Allah, hak laki-laki perempuan sama. Cuma laki-laki kalau orang tuanya meninggal 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kita perempuan jangan iri, karena kaum laki-laki banyak kewajiban. Yang pertama, suami punya kewajiban berikan nafkah kepada istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Anda dengerin ayat ini. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Salah kalau yang namanya seorang istri, gaji suami diambil, uang transport diambil, SPJ diambil, insentif diambil, uang bonus diambil, lauk pauk diambil. Salah. Kata Allah, para suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Anda bertanya, sebagiannya buat siapa? Anda buka Al-Baqarah 215. Sok kalau Al-Baqarah nggak ketemu, kelewatan loh. Malu-maluin tata. Ya. Sok Al-Baqarah 215. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa misal. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang apakah yang terbaik, nafkah yang terbaik yang pertama berikan kepada orang tua yang nyari duit, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibu saja. Kenapa laki-laki warisan 2 bagian? Kenapa perempuan warisan 1 bagian? Karena kaum laki-laki yang pertama ngasih anak istri, ngasih ibunya, saudara kandung perempuan yang miskin, itu kewajiban suami. Di kita mah banyak mantu yang bodoh, nggak ngerti Quran, manyun doang. Lakinya ngasih duit sama emaknya marah, bodoh, nggak ngerti agama. Jangan lupa kalian, suami kalian tidak keluar dari belahan batu, ada emaknya. Emaknya rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak gue keren. Emaknya rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak sarjana. Sungsang sumbel ngebelain anak, udah sarjana, udah kerja, nikah sama mantu, mikir. Alhamdulillah ya Allah, suami saya ibunya kayak dia. Makanya kata Allah, kalau suami kalian dapat duit, kalian cukup makan, kesehatan, emaknya diduluin. Tidak sedikit di masyarakat kita, kalau suaminya ngasih duit emaknya monyong. Giliran ke salon puluhan juta biar pipi glowing, mertua bengek, nah dibawa ke dokter, neraka tempat lo.
ridallah fi ridal walidain, sustullah fi sustil walidain. Harusnya seandainya suami Anda juga belum ngasih duit sama emaknya, kalian yang bilang, "Bang, duit buat emak. Yuk nengokin emak. Yuk betulin rumah emak bocor. Yuk emak berangkatin haji. Yuk emak berangkatin umroh. Surga tempat Anda." Di kita mah kebanyakan mantu perempuan dengan mertua perempuan kayak ucinya anjing. Masing-masing nggak pakai otak, pakai nafsu, ego. Kata emak dia kan anak gue, bakti toh. Kata dirinya dia kan nikah anak gue, sayangin dong. Salah. Emak mikir, alhamdulillah ya Allah, dari kemarin tiap hari nyuciin baju anak saya, sekarang udah punya bini, dia yang nyuciin, saya ngaji. Kemarin tiap hari saya masakin buat anak laki-laki saya, sekarang udah punya bini, saya ajarin pembantu biar bisa masak yang dia doyan. Waktu saya buat baca Quran, buat ngapalin ayat, belajar agama, aman. Makanya pakai otak yang di atas, jangan nafsu yang di bawah. Oke? Anda silakan buka Ali Imran 195. Sok 195. Siapa yang udah ketemu? Jangan baca 2 kali biar semua kebagian. Sok, kalau yang udah baca ketemu atas sama tetangganya. Ngengak. Sok, yang udah pegang mic baca. Semangat. Ali Imran 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Stop. Anni la udi'u amal amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum li ba'd. Kata Allah, aku terima amal ibadah yang beramal, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, karena mereka merupakan bagian yang lain. Dari ayat ini Allah tidak membedakan orang yang beramal, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, selama karena Allah, amal ibadah mereka diterima, tempatnya masuk surga. Anda buka An-Nahl 97. So An-Nahl 97. Mangga sok baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dan beriman kepadaku, maka hidup mereka aku jadikan lebih baik daripada kemarin. Amin atuh euy maroloh wae. Saya kedengeran itu ngobrol. Ngarti teu? Kunaon moloh wae
sore balik deui. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan, mereka beriman kepada Allah, hidup mereka aku jadikan lebih baik daripada kemarin. Baru kalau ada orang dari tadi cuci dan pahala mereka aku lipat gandakan dibandingkan dengan amal yang mereka kerjakan. Gitu atuh kemarin enak teh amin lebaran keluar juga mau amin pakai disuruh capek. Jadi ayat ini Allah menyatakan kalau laki-laki beramal soleh, perempuan beramal soleh, mereka beriman kepada Allah, dijamin oleh Allah hidup mereka setelah beramal soleh lebih baik daripada kemarin. Tidak cukup hanya amin, tapi kelakuan dirubah. Nabi mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Jangan Anda tengok kiri kanan. Lihat saya tret. Kira-kira Anda sekarang untung apa rugi? Serius? Katanya selalu balik. Contoh, waktu Anda dulu masih perawan, belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat yang dibaca surat naon? Dia ketawa doang. Surat naon? Ya. Jika ini punya suami, punya anak, punya motor, punya mobil, punya rumah, punya kurungan biru, baju hidung, baju oranye, baju coklat. Dia pengen beli baju kayak apa duitnya ayah, pengen jajan kayak apa duitnya ayah. Pertanyaan saya, jawab dengan jujur. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, saat ini lamun sholat nu dibaca surat naon? Rugi tahu lu untung aja akhirnya malaikat bosan. Paling enggak. Sampai mikir giliran nyanyian apa, sinetron ceritanya tahu, bikin resep kue tahu, masa dari muda sampai punya anak, punya laki, anak udah mahasiswa pul dan ketawa mikir. Ember Anda buka Al-Ahzab 35 so Al-Ahzab 35 udah 40 menit nih lewat ya. Cuma heran ngaji pakai ditarget, giliran dunia kagak ditarget, ngaji 40 menit heran. Sok mangga Al-Ahzab 35 sok mangga baca gantian belah sini nih belum baca kasihan naiknya memang sok belah dia belum baca karunya biar anjing mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal shadiqina wal shadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal صائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sabiri wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khasimina wal khasiat was-saimina was-saimat was-sadiqina was-sadiqat wal hafidina furujahum wal hafidat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Kita lihat muslim laki-laki perempuan sama, orang yang beriman laki-laki perempuan sama, orang yang taat dalam ibadah kepada Allah laki-laki perempuan sama, orang yang sabar laki-laki perempuan sama, orang yang jujur laki-laki perempuan sama, orang yang khusyuk dalam ibadah laki-laki perempuan sama, orang yang berpuasa laki-laki perempuan sama, orang yang banyak bersedekah laki-laki perempuan sama, orang yang menjaga kemaluan, menjaga kehormatannya laki-laki perempuan sama, orang yang banyak zikir kepada Allah laki-laki perempuan sama. Semua dosa mereka diampuni oleh Allah dan mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Artinya di dalam ayat ini Allah menyatakan laki-laki perempuan sama. Sekarang siapa sih yang digoda setan? Apa hanya laki-laki? Apa hanya perempuan? Nah, yang barusan Al-Ahzab 35 tempatnya surganya Allah. Sekarang siapa yang digoda setan? Apa hanya laki-laki? Apa hanya perempuan? Atau laki-laki perempuan? Anda buka Al-Baqarah 35. Bu, boleh rekam tapi jangan pakai beli silong gitu loh mantep gue. Nenek aku menikitu tadi. Boleh Anda rekam jangan pakai beat ya. Silakan. Al-Baqarah 35. Mana yang udah ada? Baca sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, diam-diam di surga. Makan makanan yang ada, minum minuman yang ada, pakai pakaian yang ada. Cuma satu Adam ya, jangan dekati pohon ini. Kalau engkau mendekati pohon ini, engkau jadi orang zalim. Ternyata setan iblis menggoda Adam dengan Hawa. Anda buka Toha 120. Surat Toha 120. Mangga, siapa yang membaca asal jangan 2 kali gantian biar sok kalian. Sok mangat. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Hai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon? Kalau engkau mengambil dan memakan buahnya,
sesungguhnya engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Dari ayat ini jelas, yang digoda oleh setan bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Dengan cara apa? Dikasih iming-iming, dikasih janji. Tadi Anda lihat Al-Baqarah 35. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu orang zalim. Ternyata dikasih iming-iming sama setan. Mau nggak Adam? Saya tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau mengambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang kekal abadi. Janji apa bukan? Iming-iming apa bukan? Adam ternyata terkecoh dengan godaan setan. Diambil buah, mereka makan, baru segigitan. Melakukan dosa hanya segigitan, belum ketelan, baru sampai sini langsung Allah murka. Anda buka Al-Baqarah 36. Yo, yang baca gantian, biar semua kebagian. Enggak, yang belum baca sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fazallahuma syaitan fa akhrajahuma mimma kana fihi, dan seterusnya. Lalu keduanya, artinya yang digoda setan bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, kedua-duanya. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan, diturunkan dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Nabi Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di kota Jeddah. Jeddah itu nenek Hawa. Bertemu di Jabal Rahmah setelah berpisah 300 tahun. Bu, Anda bayangkan Nabi Adam yang bikin dosa segitu doang, yang tadinya pakai baju telanjang, yang tadinya tinggal di surga, menikmati semuanya, diusir, diturunkan dari surga ke muka bumi. Itu berapa banyak dosa kita. Nabi Adam mau makan aja belum ketelan, udah diusir di surga. Kita berapa banyak dosa kita? Apakah tidak bertobat dengan Allah? Nabi Adam melakukan dosa sekian, diperintahkan oleh Allah bertaubat. Mana tobat Nabi Adam? Anda buka Al-A'raf 23. Sok hilang biar ketemu. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana. Nah, kalau nggak karang deh. 1, 2, 3. Rabbana ya Rabbana dhalamna
sekarang, apa hikmahnya? Apa tujuannya? Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa yang digoda setan, laki-laki digoda, perempuan digoda. Satu, Nabi Adam sebagai nenek moyang kita, cikal bakal manusia. Ternyata Nabi Adam gampang tergoda dengan janji dan ini. Sudah jelas kata Allah, kalau mendekati pohonnya saja jadi orang zolim. Dikasih iming-iming sama setan, kalau ngambil buahnya, memakan buahnya, akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Nah, kelakuan Adam ini diambil oleh para pengusaha. Dibangun perumahan baru, tanah 200 meter, bangunan 150 meter, harga sekian M, bonus seperangkat kursi tamu. Mikir pakai ini, mana ada developer mau rugi. Harga seperangkat kursi tamu udah dimasukin tuh ke situ. Kenapa pakai bonus? Manusia pengen dengan janji ini. So, Anda punya anak 5 tahun, Neng, kalau puasa tamat sebulan, mama beliin baju 3. Janji bukan? Nah, kalau juara 1 minimal 3, mama beliin sepeda. Janji bukan? Manusia. Ibu beli ke pertokoan, di kota, obral 300.000 contreng, diskon 70%, 100.000. Rame dari baik rumah. Di toko anu lagi diskon murah baju gue. Tadinya 300.000. Diskonnya 70.000. Kata yang punya toko, cuci gudang. Ayo, masih banyak warnanya. Pada beli 100.000. Ternyata di Tanah Abang harganya cuma 45.000. Mana ada tukang dagang mau rugi, bener nggak? Ini 1, 2. Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia, nenek moyang manusia, ternyata punya sifat rakus. Makan makanan yang ada, minum minuman yang ada, pakai yang ada. Cuman satu doang, tudang, jangan deketin itu, jangan. Manusia rakus. So, udah ke pengajian, dus aman. Kadang-kadang depan ustazah, ibu lurah, ibu camat dikasih dus kue. Walaupun ustazah, ibu lurah, ibu camat banyak yang nggak pakai ini. Begitu gue nengok risol hilang 3. Kalau ketawa gini, seret muter deui, lemper hilang. Muter deui, pastel hilang 2. Bukan sana. Bahkan ada ustazah persis pas gue nengok udah siap kantong keresek sapiri, baheken kana keresek, dasar binatang. Otaknya nggak dipakai nafsu. Ada yang begitu? Kapan benernya jadi anggota pengajian? Yasin apal, tahil apal, palak kedungan, Quran ngerti, hadis ngerti. Itulah kenapa waktu korban Ismail yang namanya manusia tidak disembelih, diganti dengan kambing, kibasnya Habil, anaknya Nabi Adam. Karena yang harus dikorbankan dalam diri kita sifat kebinatangan, rakus, buas, tamaruk, serakah, egois, aneh kan? Dan keren, baju lu mahal, tas mahal, alis segede jempol, bibir onyoi kayak habis makan korok. Begitu disuguhin kue langsung
Jangan ketawa, mikir tahu. Tuh ayatnya jelas sama nyampein, makanya Anda sengaja baca Quran biar ngerti. Dibawa pulang ke rumah dikasih anak, pantas anak ngelawan, bengal, susah dinasihati, hak orang, lu bagi anak lo. Iya, apa iya? Ada yang di pengajian begitu kue dikeluarin langsung masukin tas. Ada? Mana orangnya? Binatang. Tapi kalau bilang binatang marah. Padahal kelakuannya persis kayak binatang, otak jangan dipakai nafsu sok. Nih, saya datang. Itu dikeluarin ada Abu Cama, ada Lurah, ada tokoh segala ada. Gusti teuing begitu dikeluarkan padahal mereka pejabat dirau asukeun kana tas goblok. Malu gua lihatnya. Kapan berjenggot? Berapa sih harganya itu? Ada pengajian. Selesai ngaji, saya lihat sebelah kanan saya disuguhin kue pepek hejo. Empuk karena tahu nenek-nenek ini ada karehon. Kata saya ini enak banget kue pepek hejo. Sebelah kiri saya nyolek curhat heula ngobrol tadi. Begitu nengok Gusti tinggal pilihnya doang. Saking rakusnya manusia. Jelas Bu? Anda tahu ayatnya sekarang kan? Oke. Robah malu karena otak di atas, nafsu di bawah, pakai otak ya. Bu. 3. Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia, nenek moyang manusia mengajarkan kalau kita melakukan kesalahan, akui saya yang bersalah, jangan nyari kambing hitam. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana, ya Tuhan kami berbuat zalim dengan diri kami sendiri. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Makan nangka tidak mau kena getahnya. Salah, tanggung jawab. Saya salah, akuin kesalahan. Begitu. Itu turunan Adam. Mengajarkan kalau kita melakukan kesalahan langsung taubat sama Allah dengan dosa kita. Ntar aja kalau lebaran salamannya. Emang lu jamin bisa hidup pakai lebaran? Bagaimana kalau besok dijeriin dijemput? So, pikir. Jelas Bu? Artinya karena kita tahu yang digoda setan laki-laki perempuan. Kalau suami Anda suatu saat berselingkuh, jangan itu cewek yang diunyang-unyang, laki lu. Ngapain udah punya bini masih selingkuh? Tapi sebelum menyalahkan orang lain, ngaca. Kenapa suami selingkuh? Boleh jadi mulut monyong depan suami. Boleh jadi depan suaminya pernah dandan. Kalau ngaji dandan, kondangan ngaca sampai 17 tahun. Kalau bawa suami buka BH daster doble. Rambut diual-ual pakai masker. Belum. Akhirnya suami bilang gue tidur sama bini apa sama kebo. Yang ketawa gitu. Banyak suami yang surat ke saya, dia selingkuh gara-gara bininya nggak suka dengan emaknya suami. Gara-gara bininya nggak suka dengan saudara kandung suami yang disebut ipar. Kalau giliran keluarga bini disuguhin segala, giliran keluarga suami manyun aja. Jadi banyak suami yang selingkuh. Makanya kalau ada orang melukai perasaan, jangan nyalain orang gara-gara lu tunjuk sama orang atuh, sama kita 3 ngaca. Karena nggak percaya. Sekarang siapa yang harus belajar? Apa laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Tolabul
ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki perempuan. Kalau Anda punya anak dua, cowok cewek, dua-duanya S1, dua-duanya S2, dua-duanya S3. Sama. Jangan begini, kamu kan perempuan SMA aja ya. Kakak kamu tuh lelaki harus S3. Salah. Laki-laki yang S2, S3 nggak bakalan nyari bini cuma SMA. Yang seimbang. Seimbang. Bu. Sekarang betapa perempuan dihargai dalam Islam. Rasul mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia ini perhiasan terindah di alam dunia, istri yang shalihah. Semua kita termasuk dalam golongan ini. Saking mulianya perempuan. Rasul mengatakan, "Al-mar'atu imanul bilad. Ida solohat wa ida pasaran. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan baik, negara tegak dengan baik. Kalau perempuannya rusak, negara akan rusak. Suami-suami yang kerja di pemerintahan kembali kepada bini. Kalau bini yang rongrong, bang, tuh tetangga rumahnya bagus, mobilnya lihat bang, tetangga gelangnya udah sampai ke ketek. Akhirnya laki lu dari koruptor gara-gara gini. Makanya jangan ngerompong jadi gini. Saking hebatnya perempuan, Rasul mengatakan, "Idza da'aka abawaka wajib da'wata ummika." Kalau seorang anak dipanggil ayah ibu dalam waktu yang bersamaan, maka anak harus menjawab panggilan ibunya. Ini anak tempatnya surga karena ibu nomor satu. Saking hebatnya ibu. Ditanya seorang, "Ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ayahmu?" Menghormati ibu 3, ayah 1. Ada 3 pekerjaan ibu yang ayah nggak bisa mengandung, melahirkan, menyusui. Ada laki-laki nyusui. Ibu ada perlu sama Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang nongol Bu RW. Bu RW, Pak RW ada lagi netein. Gak bakat yang ngetein Bu RW. Ngapa jadi Pak RW? Betapa hebatnya perempuan. Tapi sehebat bagaimanapun perempuan di luar, pulang ke rumah hargai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri jabatan di luar lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Istri pangkatnya lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Istri lebih terkenal daripada suami, pulang ke rumah hargai suami. Istri penghasilan lebih banyak daripada suami, pulang ke rumah hargai suami, tempatnya surganya Allah. Jangan jadi bini songong. Apaan jadi laki? Rumah gue, mobil gue, tanah sebelah kemarin yang beli gue. Dari laki depan kita boleh jadi dia nunduk karena kenyataan, tapi di belakang kita tidak mustahil dia mencari perempuan lain yang menghargai dirinya, karena fitrah suami adalah kepala keluarga. Yang namanya pimpinan tidak mau disalahkan, yang namanya pimpinan tidak mau kesalib. Makanya wanita yang masuk surga kalau sudah menikah yang menghormati suami. Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, maka para istri diperintahkan sujud kepada suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka para istri cukup menghormati dan menghargai suami. Suami yang mana dulu? Rasul mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa yarukum linisani." Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Seorang suami yang sayang dan penuh perhatian kepada istri mereka. So, nanya pertanyaan bebas, ngaco.
So, yang nanya saya kasih hadiah kaki 3. Siapa kaki 3? Silakan. Silakan Ibu. Mangga. Langsung bertanya. Mic-nya kiri kanan biar nggak buang waktu. Langsung. So. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yulis. Nama saya Dede Rosida. Saya ingin ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ketika bagaimana istri harus bersikap ketika suami yang disayanginya kemudian memberikan uang dalam kehidupan sehari-hari itu masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian si istri ini kan menerima semua pemberian dari suami. Namun dia merasa pusing sendiri karena untuk membagi-bagi kemana ini harus dikasih-kasihkan gitu kan. Nah, itu bagaimana, Mas? Sebentar. Tadi Anda bilang pemberian suami jauh dari yang diharapkan. Bukan yang diharapkan, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Maka pakaian, tempat tinggal cukup, maka suami kewajiban ngasih ibunya seorang kandung perempuan yang miskin. Jangan kalian berharap yang diharapkan. Harapan mah banyak, pengen rumah mewah, pengen glowing, pengen baju keren. Salah, bukan yang diharapkan, tapi kebutuhan normal. Salah kalau begitu. Sampai kapan? Sampai mati nggak akan selesai. Oke, bukan yang diharapkan, tapi yang dibutuhkan. Silakan nomor berikut. Sok, saya masih siapa yang megang mic? Sok, mic-nya kasih ke jamaah kiri kanan biar cepat. Langsung yang tadi pindahkan ke yang akan bertanya, jadi nggak buang waktu. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat Mama. Iya dong. Izin bertanya Mama. Aku izinkan. Ya, terima kasih. Begini Mama, ada seorang gitu ya, dia sudah alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik, sholat lima waktu, puasa, zakat, kemudian dan sebagainya ibadah kita namanya. Namun orang tersebut ini masih memiliki prasangka yang kurang baik dengan manusia yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu merasa takut salah terhadap diri sendiri, takut salah terhadap orang lain, takut salah terhadap Allah. Nah, mohon arahannya memang bagaimana harusnya menghadapi gejolak-gejolak hati seperti ini. Anda silakan lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tabi'u katsiran minat dhanni inna ba'dad dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan faqadhum. Hei orang yang beriman, jangan suzon, jangan berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menghubungi. Maukah kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah busuk? Pasti kalian gini. Kita lihat. Ada orang suka suuzon, berprasangka buruk. Ini penyakit hati. Orang ini imannya nggak sempurna, Bu. Orang yang punya penyakit hati seperti ini, jangan-jangan dia memang laki gue. Jangan-jangan dia bertamu ada butuhnya doang. Hayo aja, jangan. Orang yang punya perasaan suzon, dimanapun dan kapanpun bekerja, berusaha mencari kekurangan dan kesalahan orang. Kita tahu ketika Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Rasul mengatakan al-insan al-khata'isa. Manusia tempatnya salah, tempatnya empat. Orang yang punya hati suzon, mereka bekerja, berusaha mencari kelemahan orang, mencari kekurangan, kesalahan orang. Gak pasti ketemu manusia ada yang sempurna. Begitu ketemu kesalahannya, ternyata begitu
tuduhan. Langsung kata Allah, wala tajassasu, dia tajasus, kepo, sotoy, hayu dibayang-bayang, mungkin jahat dia. Setan mungkin nempel di hatinya. Diomongin sama orang, ternyata kata Allah, mereka temannya Sumanto makan daging busuk orang yang sudah meninggal. Pakalih tumu, kalian pasti jijik melihat mereka. Allah tidak suka orang ini. Makanya kalau orang yang beriman, mana orang yang beriman? Anda silahkan lihat Bani Israil ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sembarangan ngomong yang kamu tidak tahu tentangnya. Yang namanya mata, hidung, mulut, hati, telinga, semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hati-hati. Bagaimana caranya? Tingkatkan keimanan kita, tidak ada suudzon. Tingkatkan keimanan kita, yang ada hanya husnuzon. Hati-hati, Bu, penyakit hati di mana-mana banyak. Makanya ngaji, ngecas lagi iman kita yang sudah turun, dicas lagi, benar lagi sekarang. Makanya ngaji jangan seminggu sekali. Seminggu 2 kali, 3 kali. Cuman banyak pengajian yang hanya buang waktu. Tiap ngaji, Yasin, tahlil, rawih, arisan, seragam. Ayah mengaji nak itu. Ngaji deui, Yasin, tahlil, rawih, arisan, seragam. Kalau ngajinya begini, saya jamin muridnya seumur-umur BODO. Kalau ngaji pengen bener, Yasin, silahkan belajar fikih, tafsir, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, baru pintar. Lu ngapain di pengajian pakai arisan? Ngapain di pengajian seragam mulu, otak nggak ada isinya? Percuma, setan pamer. Muludan, heyok. Istromirat, komen. Tahun baru, bil. Halal bihalal, coklat. Mejeng, seragam, ini nggak ada isinya. Buang waktu, nggak ada pahala. Yuk robah, biar ngaji benar-benar bermanfaat. Tepat pada waktunya, jam sekian, beres. Masih banyak urusan lain. Biasakan disiplin waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali. Robah pola ngajinya, tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, seragam silahkan. 2 tahun 1 cukup sebagai persatuan. Tidak ada pahalanya, pamer doang kemasukan setan. Yang enak tukang seragam, mana orangnya? Gue nggak pernah ngirit, ngapain nyari duit di pengajian? Biasa aja kawan. Kalau mau di sekarang jual buku tafsir, cicilnya 2 bulan. Buku fikih, buku hadis, tauhid, cicil 2 bulan. Cari guru tafsir, guru fikih. Tiap pagi nambah ilmu 2 jam kelar. Oke? Kalau 40 menit kesedikitan, gua protes makanya. Silakan. Nomor berikut, sok. Silakan. Kalau mau izin bertanya, Wijian. tadi kita sudah buka ayat Quran. Di situ ada artinya yang aku berarti mengacu kepada Allah. Tapi juga ada yang mengacu kepada, tapi juga ada artinya yang kami. Kami itu mengacu kepada siapa? Allah dan siapa? Kalau kami itu rame-rame, saking menghargai kepada hamba-Nya, dikatakan oleh Allah dengan kalimat kami. Artinya engkau adalah hambaku, aku adalah Khalik, engkau adalah makhluk, aku yang menciptakan dan menjaga kehidupan kalian. Itu maksudnya. Silahkan nomor berikut, langsung sok mangga.
Ibu tahu sok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat ya mama. Iya dong cek. Ma, jika ada seorang laki-laki atau suami yang sudah memiliki tanggung jawab anak dan istri, dan seorang suami ini sudah jalannya ke jalan Allah, yaitu lebih fokus untuk berjihad. Dalam arti berjihad jika ada sesuatu di luar, lebih memprioritaskan dalam urusan agama. Terkadang untuk anak dan istrinya terlantarkan dan malah mengharap nanti ada sukarelawan atau siapa yang akan membantu. Di dalam agama sendiri mah sebenarnya untuk laki-laki seorang suami seperti ini lebih memprioritaskan jihad di jalan Allah, padahal punya tanggung jawab di anak istri, sedangkan seorang istrinya tidak meridoi gitu karena mereka merasa dilantarkan. Itu bagaimana Mak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan soal istrinya ridho kagak ridho. Istrinya ridho kagak ridho, Allah yang tidak ridho. Ketika hadis haji wada, Rasul berpidato depan para sahabat. Hai sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Sahabat tanya, kenapa ya Rasul? Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyanyiakannya, walaupun istri kalian tidak berani melawan, langsung berhadapan dengan Allah. Makanya bukan soal istrinya ridho atau tidak, artinya laki-laki tadi tidak punya rasa tanggung jawab. Ngapain tablik kemana-mana 2 bulan 3 bulan, anak bininya diumpani, dosa besar. Oke. Nomor berikut, langsung. Assalamualaikum. Salam. Mama. Naon? Curhat dong, Ma. Iya dong. Ma, saya dari Ciamis, Ma. Kata Nabi, sok. Saya mau nanya ya, Ma. Ya. Apa hukumnya nikah siri, Ma? Terima kasih, Ma. Dalam Islam tidak ada nikah siri. Aslinya pernikahan, rukun nikah ada 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali di pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Kalau 5-5-nya ada, pernikahan sah setelah agama. Tapi negara kita bikin undang-undang nomor 1 tahun 74. Di antara isinya, kalau laki-laki perempuan menikah, mereka beragama Islam, wajib dicatat di kantor KUA. Kalau tidak beragama Islam, dicatat di kantor catatan sipil. Dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 74, nikah asli dalam Islam duduk kalangan orang dulu. Itu kasihan isinya. Bukan panitia sombong ya. Kehalangan batu namanya. Jadi, Bu, dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 74, nikah yang tidak dicatat di kantor KUA disebut nikah siri. Dalam Islam tidak ada. Hei perempuan, siapapun kalian, jangan mau nikah siri. Yang dirugikan perempuan, 1, lelaki gitu loh. Kalau lagi kepengen nyosor, udah dapat bosan ditinggal, minta tanggung jawab kemana? 2, kalau Anda punya anak Anda tidak akan mendapatkan kartu akte lahir, karena syarat akte lahir buku nikah. 3, kalau suami Anda tidak memberikan nafkah, Anda tidak bisa nuntut, nggak ada bukti. Selanjutnya, kalau anak yang lahir anak perempuan, suami Anda tidak bisa menjadi wali nikah. Selanjutnya, kalau suami Anda meninggal dunia, anak dan Anda tidak dapat warisan. Pengumuman semuanya, jangan mau dinikah siri, karena kebanyakan laki-laki mengatakan biar nggak dosa, padahal pengen melampiaskan birahi doa. Jadi perempuan punya harga diri, jangan bilang daripada nggak punya laki. Salah tahu. Enak ditinggal sama laki, cobain doang.
Kawanin tinggal. Saya nggak bercanda, banyak perempuan yang dikasih, suaminya kabur, suaminya pergi, nangis-nangis. Aku bilang apa gue? Waktu nikahnya ketahuan, ember. Nomor berikut, sok. Mangga. Yang udah yang naik, mangga. Sok. Di estafet tahu, kalau nggak dilempar paling benjol. Waalaikumsalam. Ya. Mic-nya di mulut, jangan di dagu. Di mulut biar kedengaran. Aku sudah tua, Bu. Sama aku juga, aku 72 usiaku. Udah hampir 73, Bu. Aku tuh pengen selamat dunia akhirat. Ya. Bagaimana? Aku minta tadi apa ya? Apa? Dikasih apa ya? Taksi. Oke, dengerin aku ngomong. Kalau aku pengen selamat dunia dan akhirat, maka Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatun Nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian dijamin selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya ngaji begini, Quran baca, hadisnya gini, jadi ngerti. Ngaji dari awal sampai punya nenek-nenek Yasin gue, jadi aku nggak ngerti. Biar aku ngerti. Di kita mah kadang-kadang bangga. Wah, majlis taklim aku bulan Ramadan 2 kali hatam gitu. Kata yang atuh, oh yang aku dong 3 kali hatam. Bukan soal hatamnya. Walaupun baca Quran dapat pahala, ngerti nggak isi Quran? Anda lihat Al-Baqarah 185. Sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wala'innati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan, petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Biar aku selamat dunia akhirat. Ngaji bukan balapan hatam, tapi ngaji mengerti isi Al-Qur'an. Baca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya makan. Mendingan sehari 1-2 ayat ditadaburkan daripada balapan hatam Quran. Hidup aku nggak bakal benar. Oke aku. Silakan. Masih ada tuh Mas. Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Ce. Ma, saya mau tanya, orang tua kalau udah 92 tahun berada pikun, nggak menjalankan ibadah sholat, apakah kita anaknya harus membayarkan fidyahnya? Kalau orang ini pikun bener, warna tidak tahu, rasa tidak tahu, orang ini sama dengan koma. Ada orang terlepas dari hukum taklifi, anak-anak sampai dewasa. Orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sembuh. Kalau rada pikun, lembet, meleng sedikit, langsung kesambat, edan eling. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Lagi sadar orang ini punya kewajiban mengerjakan hukum taklifi. Lagi terlupa tidak ada kewajiban. Coba, apakah orang tua Anda masih tahu rasa manis, asin, pahit? Artinya belum pikun. Apakah dia tahu warna hijau, coklat, hitam, biru, krem? Artinya belum pikun. Kalau masih ini dan ini sadar kewajiban hukum taklifi, wajib dia kerjakan fardu ain dengan diri. Namun seandainya dia tidak tahu warna, sudah tidak tahu rasa, benar-benar pikun, dia terlepas dari hukum taklifi, silakan membayar fidyah. Sebetulnya dalam Al-Quran sholat tidak ada fidyah.
Yang ada fidyah adalah puasa. Anda lihat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang letoy nggak sanggup puasa tidak usah puasa, cukup bayar fidyah kepada fakir miskin. Yang ada puasa bayar fidyah. Sholat baik dalam Quran maupun hadis tidak ada fidyahnya. Namun para ulama menyamakan, seandainya benar-benar orang tadi sudah tidak berdaya, boleh diganti fidyah. Sebetulnya yang namanya sholat ibadah yang berbeda. Haji walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a, yang sanggup haji. Kalau yang nggak sanggup nggak haji nggak dosa. Puasa yang kuat kalau sakit boleh buka, diganti di hari yang lain. Sabar bepergian boleh berbuka, kalau nggak bisa diganti di hari yang lain. Yang namanya zakat kewajiban orang yang mampu, yang sampai nisab. Tapi sholat, kalau sanggup berdiri, sholat berdiri. Berdiri tidak sanggup, sholat duduk di kursi boleh, duduk boleh. Duduk nggak sanggup, ngelonjor cukup dengan kedipan mata. Ngedip nggak sanggup, pakai hati nggak sanggup, disolati. Saking sholat adalah ibadah yang paling istimewa dibanding ibadah yang lain. Mun seandainya kita merasa orang tua kita kekurangan, tidak ada salahnya sebagai anak menebus kekurangan ibadah orang tua kita, tapi bukan yang sengaja. Oke? Nomor berikut, silakan. Silakan Ibu Tika. Ibu Tika, penasaran. Ini mau nanya, apakah suami hanya berkewajiban membantu keluarga dari gadget dan pihak keluarga istrinya, apakah tidak prioritas juga? Makanya Tika nyari laki yang ngerti agama. Tunkahul marata li arba'i limaniha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palikat bidati dini talibat yang nikah. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kita perempuan menikah dengan laki-laki yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, maka suami Anda pasti bilang, yuk ke rumah emak, nih duit buat sembako. Yuk ke rumah emak, nih duit buat emak haji. Yuk ke rumah emak, nih duit buat emak umroh. Yuk ke rumah emak buat ngerehat rumahnya. Yuk ke rumah emak beliin mobil buat emak. Yuk ke rumah emak ngebiar gaji pembantu buat emak. Makanya nyari laki yang ngerti agama, jadi dia perlu dengan orang tua kita. Oke? Hadirin, sudah kelamaan saya ngomong. Ma, kasih Kelamaan dari tadi aja gue udah diliatin dia ngomong. Ma, kasih pertanyaan jamaah, nanti ada hadiah dari dompet duafa. Oke, berapa biji? Jawab 5, Ma. Oke. Hadirin sekalian, pertanyaan yang pertama. Dengerin. Oke. Saya minta di mana di mana yang namanya asal kejadian manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama dari jiwa yang satu dengan pasangannya. Surat apa? Ayat berapa? Sok. Yang paling belakang yang deket tembok ya, Ibu. Nah, itu yang tunjuk tangan. Ya. Sok. Ayo. Surat apa? Ayat berapa? Surat An-Nahl ayat 59. Salah. Dengerin. Laki-laki perempuan asalnya sama dari jiwa yang satu, Nabi Adam dengan pasangannya Siti Hawa. Sok. Surat apa? Ayat berapa? Saya Sok.
Surat An-Nisa ayat 7. Salah. Surat An-Nisa ayat 1, Pak. Benar, itu dia. Oke. Nomor berikut. Perhatian. Laki-laki dan perempuan. Bu. Hak dan kewajibannya sama. Kalau mereka beriman, mereka beramal soleh, harkat derajat mereka diangkat oleh Allah. Surat apa? Ayat berapa? Sok. Surat An-Nisa ayat 7. Salah. Surat Al-Baqarah ayat 215. Salah. Karena 215-nya. Salah. Salah. Dengerin dulu pertanyaannya. Yang beramal laki-laki maupun perempuan, mereka beriman kepada Allah, beramal soleh, harkat derajat kita diangkat oleh Allah. Sudah. Mama, yang atas boleh ya, Ma? So, Teriak, Ma. 95. salah. Salah. Al-Nahl 97. Benar. Oke. Sabar hadai. Berapa lagi? 3 lagi, Ma. Oke. Bu. Perhatian. Saya tanya Anda. Yang digoda setan bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Surat apa? Ayat berapa? Sok. Sok tak kita nomor hidup, eta heula tah budak eta. Sok. At-Toha ayat 120. Benar. Oke, berapa lagi? Oke. Perhatian. Sekarang yang bagian sini belakang ya. Sok. Biar adil. Ya. Dengerin ya. Oke. Saya pengen dengar. Di mana Rasul mengatakan dunia adalah perhiasan. Perhiasan yang paling baik di alam dunia adalah istri yang soleha. Hadisnya bunyinya kayak apa? Sok. Naon? Sampai susah ngobrol apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Adunia mata wa khairul mata iha almar'atu sholihah. 100 sebagai susah. Dasar. Itu namanya catatan, Mama. Sok. Naon? Satu lagi. Oke? Perhatian. Bu. Kenapa dalam An-Nisa ayat 7 laki-laki perempuan dapat warisan yang sama? Dalam An-Nisa ayat 11 laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Karena kaum laki-laki punya kewajiban membiayai kehidupan orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh. Surat apa? Ayat berapa? Nah, Al-Baqarah 215. 100. Alhamdulillah. Shadaqallah. Baik hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia biasa, pasti saya banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita angkat tangan yuk. Ayo doa ya. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah mengabulkan hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla.
wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan falam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull tarid wa ya mughni kull faqir wa ya muqawwi kull dha'if wa ya ma'manna kull mahid. Yassiru aika kull kasir fataisu yassiru aika kasir. Allahumma ya man la yataju lal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nakhawfu minka wa nakhawfu minka wa nakhawfu la yakhawfu minka bihurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husna biyadika allati la tanam waqtufna bikana bikallati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, khususnya nengok sama kalian berdua, mama minta maaf karena kalian tadi cuma ngasih waktu cuma 40 menit, pertanyaan 4 orang. Kata mama kalau aturannya begitu repot gue karena ngeranginya belum kelar. Sorry ya, overdosis sampai 2 jam. Gue bingung kalau dibatasi cuma 40 menit. Karena kalau buat mama yang penting tuntas yang diterangkan, jamaah mengerti. Kemudian saya minta maaf, saya orang kampung tidak bisa ngomong halus karena saya bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mama, mohon maaf lahir batin. Kayaknya nggak mau selesai-selesai malaman, bukan 45 menit. Kalau bisa 4 jam 50 menit.